Dan ini yang selalu kan tidak bisa kemudian hanya dinilai dari aspek financial saja. Itu yang jadi UMP itu kan bicara financial saja. Yeah. Padahal kan di perkebunan itu ada banyak non-financialnya. Yeah. Jadi istilahnya itu upah naturanya itu banyak. Banyak. Gitu. Ya, itu tadi rumah. Beras, sudah listrik, pasti beras dikasih. Beras, listrik. Jadi kalau pekerja di kebun sih mestinya beras dikasih. Dia nanam sayur di belakang rumah. Bikin kandang ayam belakang rumah. Sebenarnya gajinya sih utuh kalau tidak kemana-mana. Kalau mereka bisa pintar mengelola itu, gajinya dia di perkebunan utuh. Selamat datang kembali di Tagar Togar Podcast. Saya Togar Sitanggang. Pada episode kali ini kita akan kedatangan seorang tokoh yang sudah cukup ternama di dunia perkelapa sawitan Indonesia. Namanya Pak Joko Supriyono, Mas Joko Supriyono. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel kita ini dan juga komen, share, dan like. Supaya berita mengenai sawit, informasi mengenai sawit lebih tersebar lebih luas lagi. Mas Joko, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Mas, kemarin itu aku kan follow IG ya, medsos Mas Joko lah. Ada yang terakhir itu foto yang nyiram di sawah. itu apa? Istilahnya apa namanya itu untuk menyebarkan air atau apalah itu ya? Itu tuh sebenarnya menyiram berambang atau bawang merah. Oh itu bawang merah. Itu bawang merah. Jadi kebetulan kan saya pulang kampung, gitu ya. Pulang kampung dan kampung saya itu kebetulan yang di Jawa Timur sana di Nganjuk itu adalah sentra produksi bawang merah. Salah satu ya. Ya, di samping mungkin orang sering dengar Brebes gitu ya, tapi ya biasanya kan Brebes. Nganjuk itu salah satu sentra produksi bawang merah. Jadi dan itu sebenarnya kan seperti judul di situ kan saya tulis kan itu bahwa menguji keterampilan masa kecil. Jadi kan jadi itu real itu. Jadi saya itu ingin menguji keterampilan saya masa kecil, pekerjaan saya masa kecil. Jadi artinya bahwa di desa itu masa kecil saya itulah kerjaan saya. You can imagine bahwa itulah pekerjaan saya ketika saya masih sekolah di SD dan SMP. Sampai SMP. SD sampai SMP lah itu. Itulah pekerjaan saya di luar sekolah. Jadi saya uji kembali apakah saya masih bisa melakukan pekerjaan itu sekarang. Ternyata masih. Jadi makanya saya menikmati itu kemarin itu. Ya karena ya terus terang kan aku kan follow sosmednya Mas itu kan tapi honestly yang paling terkesan wah ini toh gitu. ini tahun sekitar apa sebelum merantau lah boleh dibilang. Oh iya pastilah ya. Namanya masa kecil ya, kan. Masa kecil gitu ya. Jadi bukan bermain-main dengan teman-teman gitu atau ada jamnya gitu. Enggak, jadi itu kan gini. Jadi masa kecil saya itu memang dunia saya begitu itu. Jadi dulu orang tua saya itu mendidik saya. Pulang sekolah itu ya kerja yang ngurus sawah, ngurus ternak gitu ya. Karena sekarang ternaknya sudah nggak ada, jadi saya nggak bisa menguji keterampilan. Ngurus ternak. Karena dulu kalau saya pulang sekolah itu SD itu mesti cari rumput, nanti sorenya saya mesti menggembalakan ternak ya, kerbau gitu ya zaman itu kerbau. Karena kerbau itu dipakai untuk mengolah sawah kan. Kerbaunya sekarang sudah nggak ada, jadi saya nggak bisa menguji keterampilan. Tapi berambangnya masih ada. Jadi sawahnya itu bisa masih ada. Jadi saya bisa menguji keterampilan saya semasa kecil dulu sekolah SD sampai SMP. Jadi ya sambil mengenang gitulah bahwa beginilah dulu orang tua saya mendidik saya dengan sangat keras, sangat disiplin bahwa di luar sekolah harus membantu orang tua. Nggak ada waktu main dong.
Adalah curi-curi. Eh, Atau relatif. Relatif. Jadi itu sih. Karena semua teman-teman juga Betul. ngerjain hal yang sama. Jadi teman-teman sebaya saya sama. Ya. Yang dihadapi adalah memang ya dunia pertanian, anaknya orang tani, ya harus ngerjain sawah. Jadi bisa dibilang mungkin masa kecil kurang bahagia kali ya. Masa kecil kurang bahagia. Dikompensasinya sekarang. Terus SMA merantau dong, keluar dari Nganjuk. Enggak, SMA masih tetap itu di sana? gini, SMA saya masih di Nganjuk. Cuman kan ayah saya itu, bapak saya almarhum ya, itu sebenarnya kemudian mulai sadar bahwa justru SMA itu saya bebannya dikurangin. Oh, oke. Dikurangin. Karena untuk lebih bisa jadi, belajar. Jadi supaya lebih bisa belajar. Jadi kalau waktu SMP itu sekolah naik sepeda. Oke. Naik sepeda. Karena sekolah itu jarak kira-kira 10 kilo ya. SMP naik sepeda. Nah SMA itu dibeliin motor bekas. Oke. Artinya bahwa mulai serius tapi lah. lebih jauh lagi tapi SMA. Ya kurang lebih sama. Jadi mulai sama. ke kota kan. Jadi supaya mulai serius lah. Jadi beban membantu orang tua itu sedikit dikurangi. Okay. Sedikit dikurangi. Sedikit aja gitu ya. Tapi dikasih motornya gitu ya. Sama, ujung-ujungnya hampir sama juga dong. Ya kan? Jadi tetap bahwa kita tetap membantu, cuman bebannya agak sedikit dikurangi. Kalau dulu itu waktu saya masih ingat SMP itu, kalau malam kayak gini gitu ya, belajar itu ditungguin sama orang tua, ditungguin, ya dengan lampu apa itu, teplok itu kan, ditungguin. Selesai belajar nanti jam 8 gitu ya, nggak boleh tidur, enak aja tidur, kerja lagi. Ngapain tuh? Kerjanya itu bisa ngiketin berambang, bisa buang daunnya itu misalnya, peritil berambang. Atau kalau pas panen jagung ya mesti mipil jagungnya. Itulah pekerjaan malam hari. Dan itu saya kerjain betul selama masa itu. Sekeluarga berapa Mas? Saya 5. 5. Saya yang paling tua. Oh, oke. Tapi rasanya kalau saya lihat sih sayalah yang paling banyak menikmati apa? Masa kecil kurang bahagia tadi. Tapi saya sih bisa melihat hikmah dan manfaatnya lah. Jadi makanya itu saya lakukan kemarin tuh dalam rangka itu, jadi ada hikmah yang kita syukuri, ada manfaat yang kita bisa nikmati sekarang. Ya itu tadi, karena ya seperti aku bilang tadi kan, ya selama ini ngikutin medsos, oke kan gitu ya. Tapi ini something is very special gitu ya. Yang kemudian ya ini mesti tahu dulu cerita di belakangnya seperti apa. Terus kemudian kuliah di UGM. Ya, kuliahlah merantau di Jogja. Kebetulan juga di Fakultas Pertanian, nggak jauh-jauh dari dunia ini. Terus bagaimana bisa mendarat di Medan? Nah, jadi sebenarnya gini, mungkin karena memang orang kampung, orang desa, orang pertanian gitu ya. Jadi sejak dari zaman kuliah pun itu, bayangkan saya itu PKL zaman kuliah, itu saya pilih itu di perkebunan juga. Ini namanya sudah di perkebunan. Dulu zaman itu ada PTP 18 jadi Semarang. Ya. Jadi saya itu PKL di situ. Itu banyak perkebunan kakao. Kakao. Nah, perkebunan kakao. Jadi saya tahu itu klon DR segala macam itu tahu zaman itu saya tahu lah gimana ngolah. Jadi sejak kuliah pun saya itu memang sudah rasanya kok menikmati itu dunia pertanian dan ini perkebunan khususnya. Jadi dan kemudian kan saya itu juga rajin baca koran kan. Jadi sejak kuliah itu saya itu sudah baca koran. Bahkan mungkin Anda nggak percaya, saya itu bikin clipping koran mengenai pertanian, termasuk mengenai sawit. Apa ini sawit ini? Jadi orang Nganjuk kan tanya apa iki sawit itu. Nah, jadi lulus kuliah karena sudah atau karena kuper ya, taunya pertanian, taunya perkebunan, PKL di perkebunan. Jadi lulus kuliah yang ngelamarnya perkebunan. Langsung ya? Langsung ngelamar di perkebunan. Dan mendaratlah. Dan kebetulan satu-satunya gitu ya, yang saya itu kan ngelamar ke
banyak PTP ya. Hmm. Banyak PTP, terus banyak Badan Litbang Hmm. Perkebunan. Tapi ternyata yang manggil ya PTP 2. PTP 2 itu. Ya sudah, jadi Masih mungkin 2 ya, bukan Nusantara 2 ya. bukan PTP 2 rezekinya itu. Jadi datanglah saya ke Medan tanpa ada yang dikenal di Medan gitu ya. Tanpa ada yang dikenal di Medan, tanpa punya saudara di Medan. Saya tidak punya siapa-siapa di Medan. Oke. Jadi masuk PTP tanpa siapa-siapa, tanpa melalui siapa-siapa, dan ya. di Medan tidak punya Tidak siapa-siapa. siapa-siapa. Gitu. Jadi ya pemuda Nganjuk nyampe ke Medan sendiri gitu ya. jadi ceritanya sih lumayan panjang gitu. Ada proses-proses yang memang tidak bisa diceritakan, tapi intinya bahwa hari pertama di Medan mulai dikenalkan dengan itulah kehidupan perkebunan, itulah budaya perkebunan. Dan disitulah saya pertama kali itu dikenalkan dan kenal main joker. Main Joker karo. Joker karo. Itu. Ya, jadi bisa saya main joker karo itu. Ya karena ya sampai sekarang pun apalagi. Tapi ya beda ya. Kalau dulu mungkin killing time ataupun untuk memanfaatkan waktu luang itu lebih kepada joker karo kan. Betul. Jadi itulah. Jadi ternyata beginilah di perkebunan itu. Karena kan biasanya perkebunan kan tempatnya remote, jauh dari kota. Ya. Jadi kalau sudah selesai kerja ngapain lagi? Gitu ya. kan. Kumpul. Jadi yang paling gampang itu malam kumpul joker. Kalau nggak joker trup. Kalau nggak joker sama truf ya hampir sama. Hampir sama ya, tapi kan beda ini ya. Paling kalau nggak hobi joker itu kan di kebun kadang-kadang ada biliar. Ya, tergantung kebunnya. Main biliar, kadang-kadang punya fasilitas biliar, main biliar. Ya itu paling yang sering. Tidak seperti sekarang dong ya. Kalau sekarang kan buka HP kan gitu. Ya, dulu sih boro-boro HP dulu ya. Begitu sudah masuk perkebunan ya sudah terisolir, lepas dari dunia manapun, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada komunikasi, ada dong? Nggak ada komunikasi. Jadi telepon udah pasti nggak ada. Oh, emang nggak ada? Telepon pasti nggak ada. Ya. TV, ya. Nah, paling TV yang bisa ya. Dan yang bedanya adalah zaman itu kita TV itu yang paling gampang disetel adalah TV 3. Ya. Malaysia. Jadi kita lebih diputar sering, dulu ininya ya. Lebih sering nonton. Antenanya diputar ke arah Malaysia gitu lebih ya. Lebih sering nonton TV Malaysia daripada TV Indonesia. Ya. Jadi betul nggak ada. Bayangkan saya itu pengen baca koran aja, itu saya mesti nitip beli koran itu kebetulan kalau di kebun itu ada tukang pos 2 hari sekali, ngambil dokumen di kantor besar, gitu, kantor pusat. Terus saya itu nitip gitu, jadi saya itu baca koran itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dan yang penting terupdate dong. Yang penting baca koran. H-1 lah ya berarti, 2 hari sekali. Itulah saya lakukan selama saya hidup di kebun. Okay. Karena saya pengen tidak ketinggalan informasi. Dan satu lagi jangan lupa, itu yang hobi saya sejak kuliah itu saya teruskan. Clipping. Oke. Clipping gitu. Wah, itu tidak hanya koran, saya itu bahkan majalah perkebunan. Ingat nggak dulu ada nama majalah pemasaran bersama. Majalah apa namanya itu? Ada yang terbitan KPB. Jadi itu informasi pemasaran perkebunan. Itu saya ikutin itu. Kumpulin. Masih ada nggak itu sekarang? Enggak, kalau nggak saya sudah pindah beberapa kali. Akhirnya nggak jadi saya ikutin itu koran, koran Kompas lah, pastinya itu saya ikutin, saya clipping majalah itu. Bahkan itu saya tahu tuh ada majalah yang waktu itu baru lahir. Oke. Itu majalah Warta Ekonomi, kan nggak? Itu lahir. Warta Ekonomi. Duluan saya di kebun daripada lahirnya Warta Ekonomi. Karena apa? Karena saya langganan diskon waktu terbit pertama itu. Oke. Jadi ini appreciate untuk mereka juga. Jadi saya paling enggak itu belajar ya dari koran, dari majalah itu. Supaya
intinya tidak ketinggalan informasi. Komunikasi lain dengan dunia luar? Surat. Hanya surat? Surat, iya. Radio? 2 ban? 2 Enggak. meteran? Oh iya, CB gitu ya? Itu untuk selingan aja. Oh, selingan. Untuk selingan kalau kita ke afdeling gitu ya. Nah, itu suka ngebreak istilahnya kan. Iyalah. Padahal itu alat kerja itu untuk monitor pekerjaan, tapi kadang-kadang dipakai untuk pindah ban untuk monitor ibu-ibu staf perkebunan yang lain. Itu kenapa dimonitor itu? Karena seru. Jadi sebenarnya obrolan mereka kita dengerin gitu ya maksudnya? Ya bahkan ikut masuk karena kan bayangin bapak-bapak terus di tengah-tengah jam kerja kadang-kadang kita nyuri waktu terus break dengerin obrolan ibu-ibu. Ibu-ibu staf itu kan hot itu kalau ngobrol itu. Di antara mereka itu ya. Bukan hanya dari perusahaan kebun, itu, tapi dari perusahaan yang lain. Yang di sebelah, tetangga. Ya, nah, jadi kadang-kadang ya sebagai bapak-bapak itu kan, waduh ini suaranya merdu banget gitu kan. Gitu ya. Suaranya merdu, tapi kan kita nggak pernah tahu siapa itu. Terus? Ya seru-seruan aja. Pernah dicari nggak seorang yang seperti apa? Enggak sih ya, karena gini, karena itu pernah, ternyata kan kemudian diobrolin, terus ternyata ibu biasalah, si ibu ini, dan ketahuan yang mana lah gitu. Dan intinya kan gini, kadang-kadang tidak seindah suaranya kan gitu kan, jadi ya udahlah gitu. Tidak seindah suara. Ya, intinya kan kehidupan perkebunan itu 24 jam lah ya. Oh iya. Ya. Tapi kan agak beda dengan sekarang ini gitu ya. Dan sekarang ini generasi muda agak mikir-mikir panjang gitu untuk ke kebun, padahal komunikasi dan jarak itu sudah hampir tidak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan kita di kebun itu ya itu tadi, begitu sore ya gelap ya udah. Yang bisa dapat paling TV 3 kan gitu. Yeah. Lain dari itu nggak ada. Kalau sekarang kan dengan internet dan segala macam, tapi tetap aja. Kenapa banyak orang yang agak reluctant juga untuk kerja di kebun? Katanya selalu bilang jauh, terpencil gitu. Dibandingkan dulu itu gimana itu? Ya, jadi itu adalah tantangan ya yang dihadapi sektor perkebunan, sawit khususnya. Jadi orang menganggap bahwa bekerja di perkebunan itu ya masuk hutan di pelosok. Gitu. Yeah. Itu mestinya tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, ini yang juga harus dijawab oleh perusahaan perkebunan. Kalau tidak, nanti ingin ketinggalan dari dinamika perkembangan zaman. Jadi, oleh karena itu sebenarnya beberapa perusahaan perkebunan ya yang saya lihat, termasuk di tempat saya bekerja itu, ya ini harus adjust gitu ya. Yang jelas kan kita harus menyediakan fasilitas supaya orang bisa berkomunikasi. Yeah. Sebenarnya bukan hanya untuk karyawannya, untuk stafnya, tapi sebenarnya perusahaan sendiri juga dituntut sekarang kan. Dituntut untuk punya fasilitas supaya komunikasi antara kebun yang di pelosok dan di Jakarta itu bisa lebih lancar. Soal data, soal komunikasi yang lain itu kan sekarang ini dituntut untuk. Jadi itu kan mau tidak mau jadi sekaligus untuk juga memberikan kemudahan bagi karyawan, staf yang bekerja di situ untuk juga bisa melakukan komunikasi internet kan. Yeah. Intinya internet menurut saya sih kuncinya adalah sepanjang internet ada orang bisa komunikasi internet, mestinya sih akan menjadi salah satu daya tarik bagi pekerja atau karyawan. Karena sebenarnya kalau kita lihat apakah orang itu turun minatnya, yes, menurut saya yes. Tapi kalau saya ikutin terutama di tempat kami bekerja itu, ternyata untuk rekrut baru, mencari tenaga kerja baru, bahkan sarjana baru, ternyata juga nggak susah. Tetap aja gitu. Masih tetap animonya masih tetap tinggi. Aja masih ada. Bahkan terakhir itu kalau nggak salah ribuan pendaftar itu.
Padahal kita cuma butuh 40-50 orang, ribuan pendaftar. Jadi ini menurut saya sih bahwa tetap ada gitu ya, tetap banyak yang masih berminat bekerja di perkebunan, even S1. Event S1. Nah, tinggal nanti kemudian dia selalu bertanya apa nih yang di sana. Nah itu yang mau nggak mau ada kita, apa gitu ya walaupun mereka butuh, kan kita juga nggak bisa kemudian mengabaikan harapan-harapan mereka. Nah itu tadi kuncinya adalah internet. Kuncinya adalah internet. Sepanjang bisa internet, dia masih akan mau bekerja di perkebunan. Dan kalau 24 jam, kan selalu dibilang kita selalu industri ini disamakan dengan industri lain. Ya. Padahal sebenarnya kan sangat berbeda ya. Treatment dari pekerjanya gitu ya. Itu sebenarnya kan sering dalam beberapa kesempatan saya katakan bahwa mengelola perkebunan itu beda dengan mengelola industri yang lain. Atau industri di kota lah teman. Karena kalau di kota gitu ya, pabrik di kota kan orang masuk jam 8, jam 5 pulang. Selesai. Ya. Kalau di perkebunan kan tidak. Ya. Perkebunan kan kerja jam 6 pagi, pulang jam 3 sore, kemudian di rumahnya di situ juga. Ya. Dia tinggal dengan istrinya, dengan anaknya, semua di situ. Jadi bahwa kita mengelola perkebunan itu, membangun perkebunan itu juga bisa dikatakan membangun komunitas. Itu jadi agak dan beda. Fasilitas gitu. Juga ya disediakan ya untuk keluarga lah. Pasti kan kita rumah udah pasti karena nggak mungkin terus dia pulang pergi. Lokasi perkebunannya bisa puluhan kilo dari kota atau dari kampung gitu ya, nggak mungkin. Kita mesti sediain rumah. Rumah aja juga nggak cukup kan, kita mesti harus lengkapin dengan listriknya, lengkapin dengan airnya, tempat ibadahnya, gitu kan. Kalau dia ke masjid harus ada masjidnya, ke gereja harus ada gerejanya. Kalau sakit juga kita ada kliniknya, gitu. Sekolah pasti, jadi sekolah. Jadi ya mereka jadi intinya supaya si pekerja ini benar-benar konsentrasi bekerja. Dia tidak mikirin yang lain lah. Makan sudah ada di situ, mau fasilitas umum ada di situ, mau berobat ada di situ, mau sekolah ada di situ. Jadi itu yang ideal memang begitu. Jadi dan itu sebenarnya dilakukan oleh banyak perusahaan perkebunan. Ya. Tapi cara penilaian ataupun ya kita bilang UMR lah atau upah minimum itu kan selalu kita disamakan dalam tanda kutip lah dengan pekerja yang 8 to 5 tadi juga gitu ya. Ya, jadi padahal kan pekerja di sawit itu mendapatkan lebih harusnya kan. Ya. Sebenarnya. Ya, makanya kan gini, faktanya sebenarnya kan pekerja di sawit itu tetap aja ada gitu. Jadi menurut saya tidak mengatakan mengalami kesulitan ya, tapi tetap ada ya. Berarti kan orang tetap memang mendapatkan manfaat dari bekerja di sawit. Memang akhir-akhir ini kemudian saya pikir sih sebenarnya sih mungkin 10 tahun terakhir lah orang mulai ngerecokin gitu ya bahwa soal kesejahteraan buruh gitu ya, dan kemudian kesejahteraan buruh ini kemudian dilihat hanya satu aspek saja gitu. Jadi menurut saya sih kalau kita lihat kesejahteraan pekerja di kebun, menurut saya sih harusnya nggak masalah. Mestinya sih semua tercukupi. Ya, semua tercukupi. Semua disediakan. Dan ini yang selalu kan tidak bisa kemudian hanya dinilai dari aspek financial saja. Itu yang jadi UMP itu kan bicara financial saja. Padahal kan di perkebunan itu ada banyak non-financialnya. Jadi istilahnya itu upah naturanya itu banyak. Ya, itu tadi rumah. Beras, sudah pasti beras dikasih. Beras, listrik. Jadi kalau pekerja di kebun sih mestinya beras dikasih. Dia nanam sayur di belakang rumah. Bikin kandang ayam belakang rumah.
sebenarnya gajinya sih utuh Tidak kemana-mana. kalau mereka bisa pinter mengelola itu, gajinya dia di perkebunan itu utuh sebenarnya. Tapi kalau boleh dibilang ya, belakangan ini muncul juga fenomena keluarga tidak, khususnya di level staff lah kalau boleh ya. Kan ada juga keluarga yang tidak ikut, terutama yang sudah mulai bukan terutama, sudah mulai dari kecil. Kalau aku sendiri memang lahir di kebun sawit gitu ya. Aku tuh pindah ke kota itu sesudah kelas 2 SD. Ya. Tapi belakangan kan aku ngelihatnya sudah dari awal pun udah nggak di sana gitu loh. Ini Ya, fenomena ada ya, itu pergeseran ya. ada. Tapi biasanya yang banyak itu adalah alasan sekolah. Alasan Iya, sekolah. Ya. sekolah. Nah, oleh karena itu sebenarnya banyak yang di perkebunan itu kita sediain sekolah itu nggak sampai semua level. Iya. Misalnya kan, biasanya kalau sudah SMA gitu orang memang Udah punya nggak ada. preferensi Ya. yang ini ya di kota Yang gitu seringnya SMP paling ya. tinggi ya. SMP. Jadi sebenarnya menurut saya sih alasan sekolah itu yang sering ya, SMA ke atas itu karena harus di kota, bahkan ya akhirnya kalau orang dari Jawa ya udah sekalian di kampung kan gitu ya. Iya. Nah, kalau udah begitu istrinya juga kemudian nungguin anaknya kan gitu Iya. ya. Sehingga tinggal ngelajang kan gitu. Mm-mm. Ada fenomena itu sekarang memang ya mungkin jumlahnya meningkat ya dibanding dulu ya. Kalau dulu kan Dulu ya kalau dulu sebagai kan orang yang lahir di kebun, ya aku ke kota itu diantarkan ke opung gitu. ya. Gitu. Nah, jadi fenomena itu ada dan memang trennya ya karena apa masalah sekolah tadi ya, masalah sekolah dan juga mungkin ada masalah fasilitas-fasilitas lain yang ya kalau anak sekarang kalau nggak ke kafe, nggak ke mall gitu kan kelihatannya kan kurang tune in gitu ya. kurang pas gitu ya. Jadi yang bikin problem memang akhirnya jadi karena anaknya itu yang memang tuntutan zaman gitu ya. Jadi ya yang penting sebenarnya kan akhirnya kan gini, yang penting sebenarnya kan bagaimana si karyawan ini tetap bisa fokus kepada pekerjaannya itu sebenarnya. Yeah. Yang penting kan itu ya sekarang ini. Jadi ya bagaimana terutama si bapaknya lah, si karyawannya ini ya. Kalau dengan pergeseran ini kira-kira menurut Mas ini untuk beberapa tahun ke depan tidak akan dengan zaman internet dan komunikasi ini sejauh mana ini bisa akankah shifting lagi perilaku? Kalau dulu kita di kebun lebih banyak gitu ya, karena tidak ada komunikasi menikmati heningnya malam gitu ya. Kalau sekarang kan sudah segala macam entertainment itu bisa dicapai di kebun sendiri gitu ya. Ini apakah ini akan lebih bergeser lagi ke arah apa gitu ya? Atau akan lebih tetap seperti ini untuk beberapa waktu ke depan? Ya, yang jelas kan tuntutan dan tantangan itu kan akan makin besar. Terutama pertama itu adalah tuntutan perusahaan itu kan sendiri kan tetap harus survive. Yeah. Harus survive. Nah, survive itu kemudian konotasinya dengan seberapa dia bisa menjaga efisiensinya kan gitu. Nah, jadi misalnya contoh misalnya pekerjaan-pekerjaan perkebunan yang mayoritas itu manual gitu, itu ke depan sih memang harus mulai dipilah-pilah mana yang bisa dikerjain oleh tidak manual kan gitu ya. Mesin. Ya. Memang kalau kita lihat di level lapangan itu sih rasanya perkebunan itu tidak bisa ditinggalkan 100% manual. Tetap kita butuh pekerjaan manual, tetap. Ya. Hanya mungkin beberapa pekerjaan yang sifatnya supporting gitu ya, itu kan bisa mulai di review supaya nanti ke depan sih
peran teknologi harus bisa menggantikan itu. Ya. Oke. Jadi kemudian yang paling penting ke depan adalah produktivitas. Ya. Ya. Pekerjaannya sih mungkin jadi jenis pekerjaannya mungkin tetap gitu ya, tetap. Tapi mungkin sebagian bisa dikerjakan oleh mesin lah, teknologi, ya, teknologi ataupun atau satu orang bisa mengerjakan lebih dari beberapa pekerjaan dengan teknologi. Bantuan Jadi teknologi. itu namanya produktivitas. Itu di level ini ya, di level operasional ya. Kalau di level atasnya menurut saya malah lebih ini ya, lebih fleksibel. Ini contoh ini sekarang, pandemi ini aja banyak yang WFH gitu. Ya, dan itu bisa. Gitu. Jadi memang kadang-kadang suatu keadaan yang memaksa gitu ya. Jadi inovasi itu kadang-kadang didorong oleh keadaan yang memaksa itu. Jadi ini pandemi ini menurut saya sih salah satu kondisi yang memaksa kita harus berinovasi. Dan itu kalau kita lihat setahun ini sih semua ternyata bisa dilakukan. Jadi termasuk misalnya dulu orang dari kantor pusat itu setiap bulan berapa puluh orang gitu ya. Harus supervisi ya. Sekarang enggak gitu. Bisa gitu. Ternyata bisa gitu ya. Jadi laporan gimana ya? Tadi karena dipaksa untuk berinovasi ya muncul ide. Mandornya mesti pegang gadget. Ya, untuk memberikan laporan yang bisa langsung diterima ke kantor pusat sekalipun. Itu sekarang yang kita lihat mulai ke situ. Tapi nanti akan terjadi pengurangan tenaga kerja dong, sedikit. Ya, itu kan konsekuensi, ada konsekuensinya jadi seperti itu. Ya. Tapi kan kemudian ada shifting dari jumlah pekerja yang level skill-nya low gitu ya. Kan ini kan akan terupgrade gitu ya. Jadi, kalau level skill-nya naik, itu kan pasti produktivitasnya naik, kompensasinya naik. Jadi sebenarnya kan ini ngomong kesejahteraan kan. Jadi mestinya level kesejahteraannya juga akan adjust accordingly, akan juga menyesuaikan. Instead of kemudian banyak tapi nggak puguh. Ya, jadi menurut saya sih begitu ya. Arahnya kalau saya lihat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Joko Supriyono atas kehadirannya. Teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan sudah menonton podcast ini, hal yang bisa kita dapat adalah masa muda pendidikan itu sangat penting bagi berkembangnya seorang saya, seorang Joko, seorang siapapun ya. Pendidikan itu kita terima dari awal-awal sekali. Dan juga di dunia perkebunan ada terjadi shifting ya, pergeseran dari kebiasaan-kebiasaan yang dahulunya tidak ada komunikasi atau tidak ada sarana komunikasi untuk ke kota, sekarang sudah ada, dan semestinya ini juga bisa mempermudah ya adik-adik mahasiswa yang ingin berkarir di perkebunan kelapa sawit. Jauh loh lebih mudah, lebih gampang sekarang daripada dulu sewaktu kami ini ya masih tinggal dan hidup di perkebunan. Sekali lagi terima kasih Mas Joko atas kehadirannya, dan jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk subscribe channel ini dan juga like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa, salam. Terima kasih.